Oke, baik kakak-kakak, kita akan mulai. Suara saya terdengar kakak-kakak? Dengar, Kak. Oke. Yuk, kita kemarin yang terakhir siapa ya kak? Kak Diding. Oh Kak Diding. Kak Diding belum masuk. Atau dari kak. Kak Uswatun Hasanah. Kayaknya belum pernah dengar suaranya saya deh. Oke, baik. Mungkin Kak Agama aja ya, ketua kelas deh. Monggo Kak, kita buka acara pada malam hari ini. Oke, baik ya Kak. Oke, sebelum kita mulai untuk sebelum kita hari ini, adakah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing? Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agama. Baik kakak-kakak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Kak, mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya nih Kak. Pada hari ini kita agak sore ininya untuk belajarnya nih. Karena tadi para fasilitator ada kegiatan rakor untuk persiapan PTM di nanti ada kalau di Jakarta Timur ada 3 tempat. Tadi infonya ada di P4TK, terus di SDN Klender 14 sama di SMA 48 kalau nggak salah. Oke kakak-kakak, hari ini kita 1 JP ya Kak, mudah-mudahan jam 8 selesai. Jadi sebelumnya saya menginformasikan bahwa nanti kegiatannya lebih banyak ke refleksi ke Figma ya Kak. Coba kakak-kakak mungkin nanti ada kendala bisa kita belajar sama-sama untuk menggunakan Figma Jamboard. Ya mungkin dari beberapa dari kakak-kakak tadi yang saya lihat dari tugas-tugas kemarin hanya beberapa orang saja yang aktif di Jamboard. Untuk malam ini semoga kakak-kakak semuanya bisa mengisi Jamboard. Ya, paling tidak bisa mengaksesnya dan bisa memberikan refleksinya di situ. Baik, saya akan share screen sebentar.
Maaf ya Kak, di sekolah ini Kakak, saya masih di sekolahan lagi ada perjusa juga, jadi kalau ada suara-suara yang agak kurang ini berisik ya mohon dimaklum ya Kak. Baik Kakak-kakak, pada sesi kali ini kita akan merefleksikan modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, yang mana di pertemuan tatamaya yang ke 1 dan 2 sudah dipelajari ya Kak. Jadi ini mengulang kembali atau merefleksikan kembali kegiatan modul 1.1 tentang perubahan paradigma diri guru PJOK. Oke baik Kak, seperti biasa kesepakatan saya memberikan mengingatkan kembali untuk kesepakatan kita secara bersama. Yang pertama adalah menyalakan kamera, lalu mengaktifkan mikrofon, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, lalu klik raise hand jika ingin bertanya, dan memaksimalkan fitur chat. Dan yang terakhir ada gangguan teknis, ada hal yang wajar. Baik Kak, tujuan kita pada sesi kali ini adalah kakak-kakak dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, untuk capaian akhirnya kita sebagai guru bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, kakak-kakak mungkin sudah agak sedikit mengerti ya kemana tujuan kita pada diklat ini ya, yang intinya adalah kita di sini disuruh atau dididik untuk melaksanakan pendidikan berbasis berdiferensiasi atau berpusat pada peserta didik. Oke Kak, di sini tujuan yang capaian pembelajaran khususnya yaitu setelah kakak-kakak menyelesaikan modul refleksi ini untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi ya, dan hubungan dengan berpihak kepada peserta didik.
Lalu mengimplementasikan penulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda, Kak. Nah, ada dua hal yang akan dicapai melalui pertemuan tatap maya. Jadi fasilitator dan peserta itu dapat memastikan bahwa kegiatan diskusi kali ini untuk mencapai dua hal ini, Kak. Jadi yang dua hal yang tadi di atas ini itu adalah capaian yang kita harapkan untuk pertemuan kali ini. Oke, kakak-kakak, setelah ini kakak-kakak akan merefleksikan refleksi dari modul 1.1 sampai 1.3 yang mana kemarin kakak-kakak sudah pelajari ya, Kak. Nah, untuk agendanya yang pertama menganalisis tulisan refleksi dan yang kedua berbagi hasil analisis. Oke, Kak, analisis tujuan refleksi ya, Kak. Analisis tujuan refleksinya yaitu silakan kakak-kakak gunakan pertanyaan pemantik ini ya, yang lihat pertanyaan pemantik ya untuk dianalisis sesuai dengan pengetahuan kakak-kakak atau setelah kakak-kakak mempelajari modul 1.1 sampai 1.3, Kak. Silakan kakak-kakak untuk kali ini agak waktunya agak lama. Saya akan berikan waktu sekitar 30 menit untuk kakak-kakak mengisi Jamboard yang nanti saya berikan linknya. Silakan kakak-kakak nanti berusaha di situ untuk mengisi Jamboard. Oke, Kak, untuk yang belum paham di Jamboard ini saya akan sedikit menjelaskan ya, Kak, untuk cara penggunaannya. Bentar. Oke, yang ini. Terlihat ya, Kak? Oke, akan kecilin sedikit. Oke, kakak-kakak, di sini saya ada fitur Figma Jamboard. Jadi di sini nanti ada 6 pertanyaan yang tadi terdapat di share screen yang saya berikan tadi. Nanti kakak-kakak silahkan merefleksikan refleksi modul 1.1 sampai modul 1.3 sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini, Kak. Nah, untuk cara penulisannya, cara penggunaannya mungkin yang untuk yang belum bisa silahkan kakak-kakak nanti pilih kotak yang di sini ataupun pilih tanda ini kotak ya, Kak. Nah, nanti akan muncul kotak di atasnya, Kak. Nah, pilih kotak yang di atasnya ini, diklik. Lalu kakak-kakak tujukan mau menuliskan jawaban di mana, Kak. Nah, untuk satu kotak ini adalah untuk satu pertanyaan dalam satu kelas. Silakan kakak-kakak nanti di sini menarik ya, mengklik satu kali lalu ditarik ke samping, Kak. Nah, setelah ini mungkin kakak-kakak bisa kalau terlalu kecil bisa melebarkan atau membesarkan layar ini dengan tanda panah yang ada di sini, tanda plus yang ada di sini, Kak. Ya, Kak. Nah, mungkin dari sini sudah terlalu besar, kakak-kakak bisa menggesernya, tapi jangan menggunakan kursor, Kak. Menggunakan hand tool yang ada di sini, Kak. Nah, silakan kakak-kakak menarik seperti ini, ya. Setelah itu, kalau untuk merubah lagi atau mengedit, kakak-kakak menggunakan kursor lagi, Kak. Nah, klik 2 kali di sini akan muncul nanti tulisan add text. Silakan kakak-kakak menuliskan jawaban sesuai dengan apa yang kakak-kakak ingin tulis, Kak.
Misalnya untuk yang pertama untuk nama dulu ya. Lalu jawabannya apa Kak? Kalau kurang besar lagi bisa dibesarkan gini Kak. Ya, nanti bisa dibesarkan seperti ini. Untuk menggeser menggunakan hand tool yang ada di bawah kursor Kak, diganti seperti ini Kak. Nah, untuk merubah warna nanti kakak-kakak bisa merubah di warna seperti di kolom yang ada lingkaran ini Kak. Atau mau dirubah warna apa silahkan Kak. Seperti ini tuliskan saja jawabannya. Nah, silakan kakak-kakak seperti ini. Setelah ini sudah Kak. Nah, sudah selesai di nomor 1. Kakak-kakak silakan pindah ke nomor 2 yang ada di sebelahnya Kak. Nah, dari awal kembali pilih square, lalu kotak ini, lalu ditarik lagi Kak. Mau di mana Kak istilahnya ini? Kak. Mungkin kira-kira seperti itu sudah paham Kak? Sudah paham ya Kak ya? Paham, Kak. Oke, Sudah, Kak. ya. Siap. Oke, baik. Silakan kakak-kakak. Setelah ini saya akan kirimkan linknya. Silakan kakak-kakak untuk menuliskan refleksi yang ada di situ sesuai dengan pertanyaannya. Untuk back bisa digunakan Ctrl Z Kak. Oke. Silakan kakak-kakak, semakin cepat semakin baik. Nanti setelah itu kita akan diskusi sekitar 15 menit. Oke kakak-kakak, silahkan diakses Figma Jamboardnya.
Oke, baik. Kakak-kakak, kita akan mulai merefleksikan apa yang kakak-kakak tadi telah tulis. Jadi cukup ya waktunya karena ini hanya 1 JP. Nanti mungkin kakak-kakak jika ada waktu lain kita akan belajar kembali tentang Figma ini. Oke, kakak-kakak mungkin terlihat di layar ya. Coba saya akan presentasi, saya akan besarkan. Nanti tolong kakak-kakak merefleksikan siapa yang saya sebut. Tolong baca soal yang pertama, lalu orang kedua soal yang kedua, plus jawabannya. Oke, Kak, sebentar saya besarkan. Saya besarkan. Oke, Kak, siapa ya, Kak Uswatun mungkin bisa membacakan nomor 1, Kak, dari hasil refleksi kawan kakak-kakak yang lain. Atau kakak-kakak yang lain mungkin Kak Julpa deh, Kak Julpa dulu kayaknya udah siap banget nih Kak Julpa ini. Ayo Kak, coba kakak bacakan poin nomor 1 refleksi. Nomor 1 ya Kak. Ya, nomor 1 yang pertama. Ya. Punya saya kan? Semuanya Kak. Semuanya saya baca. Ya. Oke, baik. Nah, terima kasih atas kesempatannya Kak Taufik. Kakak-kakak izin untuk membacakan Figma yang telah kakak-kakak semuanya tulis di kolom 1, yaitu modul 1.1 merefleksikan refleksi diri. Saya mulai dari Kak. Nggak kelihatan Kak. Nggak kelihatan Kak? Tunggu saya gedein dulu nih. Oh. Oke, mulai dari Kak Fikri. Saya menulis berdasarkan apa yang saya dapat dan saya rasakan. Untuk penulisannya mengacu pada framework yang telah diajarkan. Lalu beralih ke Kak Firman, saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran dengan memaksimalkan penggunaan kolom LMS dan software Microsoft Word. Beralih ke Kak Kokasi, saya menulis refleksi sesuai dengan yang saya dapat pada saat pembelajaran, tiap modul yang disajikan oleh narasumber dengan media LMS dan lain-lain. Kemudian beralih ke Kak Gama, saya menulis refleksi dengan menggunakan Word, Canva, dan Figma yang diberikan di link SMS dan atau fasilitator. Kemudian beralih ke saya sendiri, Zulfa mengatakan bahwa saya menuliskan refleksi berdasarkan pengetahuan dasar yang belum mengacu kepada apa itu? Bilang ya Kak? Iya. Kemudian yang terakhir dari Kak Uswatun Hasanah, saya menulis refleksi ketika setelah melakukan pembelajaran atau selesai mempelajari modul yang saya tulis adalah hal-hal yang masih perlu perbaikan dalam pembelajaran modul. Kemudian yang terakhir KMK dengan menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PDF. Oke, selesai. Oke, Kak. terima kasih Kak Julpa. Ya, selanjutnya Kak Purwati, monggo yang nomor 1.2 Kak, coba saya besarkan dulu Kak. Saya geser. Terlihat Kak? Baik Kak, terima kasih. Saya akan membacakan 1.2. Kapan biasanya saya menulis refleksi apa saja yang ditulis? Gedein dulu. Oke, kalau kurang besar saya besarkan kayak gini. Gedein.
Oke. kelihatan. Yang terlihat aja Kak. Satu, menulis refleksi setelah mengikuti tatap maya dan diakhiri pembelajaran dari Kak Kosasih. Terus yang kedua, saya menulis refleksi setiap selesai melakukan pembelajaran dengan bermacam-macam model dari Kak Uswato. Ya, saya sendiri belum selesai nih. Nah, lanjut Kak. Ya, terus saya menulis refleksi setelah mengikuti tatap maya dan setelah melakukan sinkronus dari Kak Gama. Yang untuk berikutnya, setelah menyelesaikan modul atau menyelesaikan pembelajaran dan yang saya tulis adalah tentang pemahaman terhadap materi dari KMK. Terus berikutnya, setelah kegiatan pembelajaran saya tulis adalah perasaan ya ini ya. Pengalaman perasaan dari Kak Sulfa. Biasanya untuk berikutnya, biasanya saya menulis refleksi pada malam hari setelah kegiatan tatap maya dan setelah membaca modul yang ada di LMS. Hal yang saya tulis adalah pemahaman saya tentang materi tersebut dari Kak Firman. Gitu, Kak, udah selesai. Cukup, Pak. Ini apa nih yang kecil ini? Dari Kak Eko, saya menulis refleksi pada saat pembelajaran secara mandiri. Terus untuk berikutnya, biasanya saya menulis refleksi saat atau akhir pembelajaran. Ini dari Kak siapa nih? Nggak ada namanya nih yang kuning nih. Terus sudah Pak, Kak cukup? Gitu Oke. aja. Baik. Terima kasih Kak Purwati. Oke, selanjutnya saya ingin mendengar coba Kak siapa ya? Oke, Kak ini Kak Gama mungkin Kak. Silakan Kak. Oke, Kak. Baik, saya akan membacakan apa saja yang ditulis ya. Yang pertama dari Kak Firman, yaitu misalnya mengenai refleksi berdasarkan kekuatan atau keunggulan siswa. Lalu dari Kak Purwati adalah setelah pembelajaran yang ditulis penilaian. Lalu dari Kak Eko, yaitu yang saya tulis biasanya yang berkaitan dengan modul ajar yang saya pelajari. Lanjut, dari saya sendiri adalah salah satunya adalah model-model refleksi pembelajaran dan pembelajaran diferensiasi. Lalu dari Kak Fikriansah, yaitu apa itu refleksi dan bagaimana kita merefleksikan diri. Yang pertama, lalu yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut dari Kak Muhammad Koksasi, yaitu pembelajaran yang diberikan oleh pemateri. Lalu dari Kak Zulfa, yaitu metode pembelajaran STL. Dan yang terakhir dari Kak Uswatun adalah pendahuluan, isi refleksi, dan kesimpulan. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Kak Gama. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Jadi sebelum lanjut ke nomor 2, betul kakak-kakak telah memberikan refleksi tentang bagaimana menuliskan refleksi, apa saja yang ditulis, kapan melakukan refleksi. Nah, itu kakak-kakak semuanya mungkin sudah saya lihat sudah paham Kak ya. Jadi untuk menulis refleksi itu bisa di awal, pada saat, di tengah, atau di akhir ya Kak. Nah, untuk apa aja yang ditulis juga sudah kakak-kakak tuliskan di sini. Saya baca sudah sangat baik Kak. Tinggal kakak-kakak nanti menerapkannya pada pembelajaran di sekolah. Oke, kita lanjut ke nomor kedua Kak. Nomor kedua. Oke, Kak Kosasi boleh Kak? Ya,
Izin nomor 2 saya mau membacakan. Yang pertama, perasaan saya menjadi lebih terarah, apa yang menjadi kekurangan saya bisa dirangkai dan diperbaiki sehingga bisa menjadi bahan perbaikan ke depannya. Dari Kak Fikriansah. Lanjut, perasaan saya adalah saya menjadi tahu dan termotivasi untuk mempelajari ilmu yang baru. Dari Kak Gama Akbar. Saya merasa senang dapat ilmu baru. Dari Kak Firman Nuriana Aldi. Terus selanjutnya ada Kak Julfa. Pelan-pelan saya mengetahui cara penulisan yang sesuai dan saya tertantang untuk lebih memperbaiki tulisan saya ketika melakukan refleksi. Terus ada yang dari Kak Uswatun, saya menulis refleksi berdasarkan apa yang saya alami selama mempelajari modul dengan menggunakan model refleksi tertentu dan juga dengan paduan pertanyaan pemantik. Dari Kak Uswatun Hasanah. Dari saya sendiri menyadarkan saya bahwa ilmu itu luas dan saya harus belajar dan terus belajar mengenai evaluasi ini. Yang satu lagi dari Kak Firman, saya merasa senang mendapatkan ilmu baru. Terus lanjutannya terakhir, saya merasa senang dan puas serta termotivasi untuk belajar lebih lanjut guna meningkatkan ilmu dan kemampuan dari KMK. Itu Kak Taufik. Oke, terima kasih Kak Kosasi. Mungkin soal nomor selanjutnya boleh Kak lanjut. Siapa yang ingin membacakan langsung aja Kak. Oke, Kak Eko, mungkin Kak Eko. Dari Kak Firman, jika kata-kata apa yang harus kita. Kemudian Kak Vicky, kekurangan pribadi dan apa rencananya. Kemudian Kak Kosasi, harus dievaluasi dan perbaikan semakin merasakan kekurangan. Nanti yang muncul bikin saya ingin mengevaluasi perbaikan. Kemudian yang muncul adalah bagaimana saya merefleksikan dan merangkai bermodul yang direfleksikan dari pemahaman diri dan serta tantangan. Itu kayak kelihatan. Oke, Kak Eko kelempar sepertinya. Oke, boleh dilanjutkan tadi. Kita sudah sampai nomor 2, lanjut aja nanti kita bahas bersama-sama yang selanjutnya. Nomor 3 Kak Jumari mungkin Kak. Kak Jumari. Atau KMK. Oh, iya Kak Jumari mau Kak. Oh, tidak kelihatan Kak.
Oke, sebentar. Iya, kecil banget. Kecil sekali. Oke, ini mungkin ya. Nah, coba 3 aja deh. Hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang ingin menjadi lebih berkaitan ya, lebih baik berkaitan dengan menuliskan refleksi, Kak? Oke, misalkan. Kakak. Nah. Udah kelihatan. Tidak kelihatan, Kak. Oke, mungkin kakak-kakak yang sudah. Oke, coba saya baca dulu. Menurut saya, hal yang lebih baik dalam menulis refleksi adalah bagaimana cara kita menuangkan apa yang sudah dipelajari dalam bentuk kata-kata yang baik. Kita tahu ini namanya siapa. Kak Zulfa, menurut saya adalah kejujuran, berusaha jujur perihal apa yang kita rasakan. Kemudian dari Pak Fitri, ya, hal yang menjadi lebih baik adalah kita jadi memahami diri sehingga bisa apa yang kita bisa menjadi lebih baik. Kemudian kami menjadi kemampuan interaksi saya meningkat. Kemudian prestasi selalu ada pengalaman baru setiap pembelajaran. Itu aja nih yang ada. Oke. Ya, terima kasih Kak Jumari. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak Eko mendapatkan ilmu baru. Kita ke nomor selanjutnya. Adakah sebelah sini? Oh, tidak. Oke, nah ini nomor 3 yang 3.1. Hal apa yang masih menjadi tantangan, Kak? Kak Eko mungkin atau Kak Firman? Nah, saya rapin dulu. Oke, siapa yang ingin membacakan? Agama, oke Kak. Oke, baik. Untuk 31, hal apa yang masih menjadi tantangan? Yaitu berpikir untuk refleksi yang baik, laptop yang suka dipakai, maksudnya dipinjam, bentrok dan rapat di sekolah, rapat MGMP, dan belum makan siang. Nah, itu saya sendiri. Lalu untuk Fikrianta, Iya. hal yang masih menjadi tantangannya adalah perubahan mindset diri saya pribadi sebagai guru PJOK yang harus mau berkembang, yaitu dari Kak Fikriansyah. Lalu dari Kak Firman, yaitu memahami modul, membutuhkan waktu yang lama, membuat susah dalam merefleksikannya.
Oke. Lanjut dari Kak Sulfa adalah menjadi tantangan yang belum memahami cara melakukan refleksi secara konstruktif. Lalu dari Kak Kosasi yaitu dituntut untuk menjadi guru PJOK yang profesional. Lalu ini tanpa ada nama, yaitu mempraktikkan dalam mengajar nanti, dan hal yang menjadi tantangan buat saya adalah harus bisa memahami kata yang tidak ada namanya. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke Kak, lanjut saja Kak, coba Kak biar cepat Kak Gama langsung Kak. Oke, lanjut deh ya, biar nggak lama. Oke, untuk bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Ya, untuk dari Kak Fikriansa, yaitu saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini biasanya untuk mendapatkan umpan balik. Lalu dari saya sendiri, yaitu saya menggunakan rubrik penulisan refleksi dengan rencana tindak lanjut. Lalu untuk Kak Zulfa, yaitu saya menuliskan rubrik belum sepenuhnya baik dan masih perlu banyak belajar. Yang lainnya. Terus untuk lanjut nomor 4.1, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada, yaitu Kak Fikriansyah. Jika refleksi dinilai secara mandiri mungkin bisa menjadikan penilaian kita terhadap suatu kejadian lebih objektif dan terarah. Lanjut dari Kak Zulfa adalah memahami materi namun masih kurang dalam beberapa aspek. Lanjut untuk nomor 5 ya. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik. Yaitu yang pertama dari Kak Fikriansyah, lebih objektif dalam umpan balik dan penilaian. Lalu dari saya sendiri yaitu dengan menggunakan bahasa yang lebih ilmiah dan otentik. Lalu dari Kak Zulfa, harus paham terlebih dahulu tujuan refleksi itu sendiri. Lanjut nomor 5.1, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih teliti atau baik ya, yaitu dari saya sendiri adalah keterampilan untuk menggunakan kata-kata yang pas dan sesuai dengan apa yang kita pelajari dan juga tidak melenceng dari topik atau modul. Lalu dari Kak Zulfa yaitu menerapkan pertanyaan, memantik atau pemandu dalam menulis refleksi. Lanjut Kak, lanjut Kak. Oke, nomor 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Yaitu menurut saya sendiri adalah dengan melihat atau introspeksi diri untuk menjadi guru PJOK yang lebih reflektif. Lalu dari Kak Zulfa, terus belajar menggali potensi dan mengikuti perkembangan zaman dalam pembelajaran. Oke, terakhir nomor 6. Siapa yang bisa membantu saya? Yaitu dari Kak Zulfa adalah rekan sejawat, fasilitator, dan jurnal atau buku catatan. Dan dari saya sendiri adalah rekan sejawat dan juga siswa. Oke Kak, sudah habis. Siap. Oke Kak Gama, terima kasih mempersingkat waktu diskusi malam ini Kak. Oke, baik kakak-kakak, kita sudah melakukan diskusi ya Kak. Tadi beberapa dari kakak-kakak secara tidak langsung menuliskan ya, refleksi yang menurut kakak-kakak pahami Kak. Jadi tanpa kita sadari apa yang tadi kakak-kakak telah tuliskan itu adalah sebuah refleksi yang kakak-kakak analisis sendiri ya Kak. Nah, jadi benar kakak-kakak tulis tadi mulai bagaimana cara menulis refleksi, bagaimana perasaan kakak-kakak, dan hal apa saja yang menurut kakak-kakak menjadi berkaitan dalam menulis refleksi, dan tadi yang sudah dijelaskan atau disampaikan sama Kak Gama. Jadi saya rasa kakak-kakak di sini sudah paham tentang bagaimana menuliskan refleksi, bagaimana kita mengidentifikasi refleksi yang harus kita tuliskan Kak. Jadi mungkin tantangannya tadi ya mungkin seperti Kak Gama pada saat mengganggu waktu makan ataupun tantangan sedang rapat itu mungkin menjadi sebuah tantangan ya Kak. Betul sekali, jangan dijadikan satu masalah tapi sebuah tantangan gitu Kak. Jadi tantangan itu memang harus dihadapi, bukan istilahnya kita hanya berkeluh kesah, banyak masalah, saya punya kendala seperti ini, tapi tidak ada
usahanya untuk ke depan gitu Kak. Cuma istilahnya ya udah deh kalau misalkan kayak gini ya biarin aja gitu. Tapi lebih baik kalau kita istilahnya mempunyai kendala, kita coba dulu, kita identifikasi, kita perbaiki di mana kesalahannya. Nah, itu akan lebih baik. Nah, pentingnya refleksi juga seperti itu Kak. Jadi kakak-kakak diharapkan bisa mulai merefleksikan atau menuliskan refleksi dalam pembelajaran. Jadi mungkin bisa di awal, di akhir, atau di tengah-tengah Kak. Nah, mungkin sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan Kak? Oke ya. Baik Kak, jadi kakak juga bisa istilahnya berdiskusi melalui LMS ya kakak. Jadi kakak-kakak di sini adalah belajar itu seperti belajar mandiri Kak. Jadi kakak-kakak secara tidak langsung dalam mengakses LMS itu sudah belajar Kak. Jadi saya lihat kakak-kakak yang sudah menuliskan, nah itu berarti kan kakak membaca. Paling tidak kakak-kakak sudah berselancar di LMS, itu salah satu bagian dari kegiatan diseminasi ini Kak. Mungkin ada yang ingin memberikan refleksi hari ini atau ingin ada yang masih ingin menanggapi apa yang tadi telah disampaikan teman-teman di Jamboard, atau ada yang kurang pas atau ada yang ingin menambahkan, monggo Kak, silakan Kak. Yuk, satu orang yuk. Kak MK, Kak MK. Nyimak Kak. Atau mungkin dari kakak-kakak yang lain. Di sini ada Kak Purwati, Kak Uswatun Hasanah, Kak Jumari, Kak Firman. Oke, sedang LDKU. Kak Ahmad. Nah, Baik, kalau izin. Izin untuk refleksi hari ini menurut saya kita merefleksikan refleksi yang udah kita lakukan selama pembelajaran di sinkronus maupun asinkronus. Intinya refleksi kalau bagi saya mencatat kekurangan diri pribadi untuk bagaimana nantinya kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi dari refleksi apa yang diajarkan, apa yang kita pelajari, menjadikan lebih tersusun sehingga keputusan nanti untuk kedepannya bisa lebih baik dan bisa tepat. Sekian, Kak Taufik, terima kasih. Baik, Kak Ahmad, terima kasih, betul sekali ya. Perencanaan atau tujuan-tujuan mungkin yang dimaksudkan Kak Ahmad tadi adalah jadi dari refleksi kita bisa mengidentifikasi apa yang kurang atau apa yang akan menjadi tujuan kita dalam pembelajaran itu Kak. Oke Kak, sampai sini sudah bisa dipahami Kak? Kalau sudah bisa dipahami, silahkan kakak boleh emot jempol Kak. Oke, baik.
Oke, baik kakak-kakak. Siap. Terima kasih buat yang memberikan jempol. Oke Kak, kita sampai kepada sesi akhir kita hari ini, yaitu kakak-kakak di sini sudah diharapkan sudah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada peserta didik. Jadi apa yang kakak-kakak tadi tuliskan itu saya harap bisa menjadi sebuah refleksi yang menjadi reflektif gitu Kak untuk kita ke depannya dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, kakak-kakak tadi juga sudah mengimplementasikan ya, menuliskan refleksi dengan model yang berbeda ya Kak, dengan istilahnya menggunakan Figma Jamboard ataupun yang lain. Oke kakak-kakak, baik, jika sampai sini tidak ada yang ingin disampaikan ataupun ada yang ingin didiskusikan kembali, kita cukupkan ya. Bungkus Kak. Bungkus. Terima kasih kakak-kakak. Pertemuan kita pada malam hari ini cukup lumayan walaupun sebentar, tapi saya rasa ini sudah ada sedikit kemajuan Kak. Oke, baik kakak-kakak. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin menutup pembelajaran kita pada malam hari ini? Oke Kak Muhammad Pasasih, monggo Kak, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Mungkin ini pertemuan yang keberapa kali, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat pelatihan ini ilmunya bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Dan tentu menjadi sebuah forum persaudaraan yang baru ya Kak Taufik dan yang lainnya. Saya merasa senang, keluarga saya makin nambah nih, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan tentunya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Bagi yang beragama non-muslim dipersilakan dengan doa keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama muslim, mari kita membacakan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak, saya akan stop. Kita foto bersama dulu ya Kak. Boleh dari kakak-kakak mungkin yang mau screenshot nanti bisa dikirim ke grup Kak. Kak Gamang boleh Kak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi Kak. Ya, sekali lagi yuk gaya yuk. Aduh, bentar ini mana nih yang view-nya nih? View-nya sedikit ini. Bentar. Mana nih ya? Oh udah, oke. Sekali lagi ya Kak. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Hidup guru penggerak. Ngantuk. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Saya harap